Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah tarbiyat online yang berbahagia. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk mengadakan acara pengajian. Ini adalah memasuki minggu yang keempat ya di bulan Juli tahun 2021 ini. Kemarin kita minggu ketiga ya libur ya satu kali karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Ya. Sehari ya, selang sehari ataupun pelang satu hari dengan Idul Adha. Jadi di Rabu yang lewat kita fokuskan ke menyimak khutbah huzur, yaitu khutbah Idul Adha. Nah, adapun pada minggu yang keempat ini, ya, seperti sudah saya jadwalkan, ya, bahwa pada minggu yang keempat ini kita akan membahas sabda-sabda huzur yang beliau sampaikan lewat khutbah beliau. Nah, pada kesempatan ini karena memang momennya masih di dalam suasana Idul Adha, yang mana Idul Adha ini identik dengan hari raya pengorbanan, ya, yang mana kita juga ketahui bahwa di dalam Idul Adha ini termasuk ya Id yang dirayakan selain dari Idul Fitri. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam ini ada Idul Fitri, ada juga Idul Adha. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan nasihat-nasihat huzur yang beliau sampaikan pada kesempatan khutbah Idul Adha minggu yang lalu. Ya, saya ambil dari apa namanya ini ringkasannya, ya, ataupun dari terjemah bebas Idul Adha. Ya. Ini disusun ataupun dibuat oleh Maulana Saifullah Mubarak Ahmad, ya, syahid. Ya. Beliau juga lulusan Jamiah Kadian dan beliau rajin untuk menerjemahkan khutbah-khutbah huzur secara langsung. Ya, lumayan untuk apa namanya konsumsi kita ya sebelum mendapatkan yang resmi dari terjemahannya dari pusat, ya ini juga bisa dipergunakan karena memang inti-intinya ya tidak beda jauh. Dan pada kesempatan ini karena memang waktunya juga sedikit ya saya akan menyampaikan ringkasan-ringkasannya saja. Nah, huzur di dalam khutbahnya itu ya khutbah Idul Adha pada tanggal 21 Juli kemarin itu beliau menyampaikan surah Al-Hajj ayat 38. Saya bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha lahumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ini surah Al-Hajj ayat 38, artinya kurang lebih seperti ini. La yanalallaha lahumuha wala dima'uha. Tidaklah sampai kepada Allah lahumuha, yaitu dagingnya, wala dima'uha, dan juga darahnya, walaki yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan di antara kalian. Ya, ini ayat yang berhubungan dengan masalah pengorbanan. Kadzalika sakharaha lakum, demikianlah Allah Ta'ala menguraikannya lakum untuk kalian, litukabirullaha ala ma hadakum, ya, untuk
tukabiro, mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas apa-apa yang telah Dia berikan petunjuk kepada kalian, wa basyiril muhsinin, dan itulah ya, kabar suka bagi orang-orang yang membuat kebaikan. Nah, Bapak, Ibu, hadirin hadirat semuanya, di awal khutbah Huzur menyampaikan bahwa bagaimana umat Muslim ya pada saat Idul Adha itu mereka merasa riang gembira ataupun sukacita dengan adanya hari raya pengorbanan ataupun Idul Adha ini. Ya, jadi banyak ribuan hewan mungkin di seluruh dunia, bahkan jutaan ya, tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana umat-umat Islam pada hari raya Idul Adha itu beliau mengorbankan mulai dari tadi ada kambing, sapi, lembu, terus apalagi namanya ya, unta mungkin kalau di Arab sana ya. Nah, Huzur menyampaikan ini, jadi bahkan Huzur menyampaikan kabar tentang bagaimana kurban-kurban yang ada di Mekah sana. Memang pada saat ini di masa pandemi ya di Mekah pun di sana dikendalikan, artinya tidak terlalu banyak ya. Jadi Huzur menyampaikan bahwa saat ini Mekah sedang dibatasi kurban dengan jumlah tertentu ya, ratusan ribu kurban di sana sehingga susah mengendalikannya ya. Katanya daging yang dagingnya itu sampai dikirim ke negara-negara yang miskin atau ke negara yang lain. Namun ada juga kabar bahwa saking tak terkendalinya ketika saat kurban di sana, itu banyak daging yang disia-siakan. Memang kalau kita lihat berita kan seperti itu. Nah, kemudian Huzur juga menyampaikan bahwa pada Id ya, pada sebagian Muslim ya ada di antaranya yang mereka itu ya, di sini Huzur menyampaikan sebagian Muslim yang berkurban untuk pamer. Ya. Mereka demi pamer berusaha mencari hewan-hewan yang termahal dan terbesar dari yang lainnya. Nah, memang ada juga sih, kita lihat di berita kan sampai ada yang berapa ton besarnya gitu kan. Itu jadi seperti seolah-olah berlomba-lomba satu sama lain, besar-besaran. Ya, bahkan sapinya pun ada yang dikasih nama ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, jadi kata Huzur bahwa mereka hanya untuk pamer saja, dan itu memang tidak dibolehkan, kan riya artinya kalau di dalam Islam itu. Nah, kemudian Huzur menyinggung mengenai Hari Raya Idul Adha di Pakistan. Di Pakistan Ahmadi dilarang berkurban karena dianggap tidak muslim. Ya, para muluh ataupun ulama di sana, ya, dan juga pemerintahannya yang zalim, ya, dengan atas nama Allah dan Rasulnya, mereka beranggapan bahwa kami itu melakukan kebaikan ketika mengatakan bahwa orang-orang Ahmadi itu tidak boleh kurban ataupun mengharamkannya. Ya. Jadi Huzur mengatakan bahwa ya, Allah akan memutuskan suatu hari nanti siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan kita sebagai orang Ahmadi, ya, kita hanya tunduk kepada Allah Ta'ala dan hanya bisa dan kita hanya yakin bahwa ya kita memang tunduk kepada Allah Ta'ala dan pasti Allah Ta'ala akan menolong kita. Karena barang siapa yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Huzur masih menyoroti tentang Pakistan ya. Di Pakistan meskipun Ahmadi susah berkorban ya. Maaf sini ya. Dari ayat di atas tadi Allah menyampaikan bahwa Allah Ta'ala tidak butuh daging dan darah dari hewan kurban tersebut, tapi yang dibutuhkan ketakwaan. Nah, maka Huzur mengatakan bahwa kita hanya cukup tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di Pakistan meskipun Ahmadi susah berkurban, Allah Ta'ala melihat bahwa kadang ada Ahmadi yang mau berkurban dan muluh datang ataupun para ulama datang, ya, maka hewan kurban itu mereka rampas karena mereka tidak boleh berkurban. Artinya kita tidak boleh kurban, ya. Ada juga yang Ahmadi yang sudah menyembelih hewan kurban, ya. Kemudian para ulama dan muluh itu datang dan dagingnya pun mereka bawa. Karena mereka mengatakan bahwa ini daging ini katanya haram. Ya. Namun apa yang terjadi ya halal setelah sampai di rumah mereka. Jadi di depan para Ahmadi di Pakistan khususnya mengatakan bahwa kita ini haram, tidak boleh menyembelih hewan kurban. Tapi setelah dirampas tadi hewan kurban dan dagingnya itu sampai ke rumah mereka seterusnya berubah menjadi halal. Nah, itulah ulama uhum syarun man tahta adini sama, ya. Seburuk-buruk makhluk di kolong langit seperti itu.
Ya berucapnya lain, di depan para Ahmadi lain, sesudah di belakang Ahmadi lain. Ya dikatakan di depan kita daging kurbannya haram, ya setelah datang ke rumah mereka, ya mereka menyantapnya dan mengatakan halal. Nah itu terjadi kan yang dikatakan ulama hukum itu. Nah ini yang Huzur soroti mengenai bagaimana menyembelih hewan kurban yang ada di Pakistan. Kalaupun kita menyembelih hewan kurban tapi tidak ada ketakwaan dan tidak demi Allah Ta'ala, maka kurban itu tidak ada faedahnya. Nah ini juga perlu dicatat, ya Alhamdulillah di sini khususnya jemaat Brastagi dan juga jemaat-jemaat yang lain kan banyak juga mungkin yang berkurban. Jadi yang perlu menjadi catatan khusus itu ini, ya bahwa tanamkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau misalkan tadi pengorbanan tadi, ya tanpa ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu tidak ada faedahnya, tidak ada artinya apa-apa. Ya. Ingat ya, Allah Ta'ala tidak perlu darah ataupun tidak perlu daging, tidak perlu hewan kurban dari kita. Ya, yang diperlukan adalah ketakwaannya dari kita. Nah, apa ketakwaan itu? Di sini Huzur bersabda bahwa manusia diberikan kekuatan-kekuatan. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan manusia berkorban dengan segenap kemampuan dan kekuatan kita. Pengorbanan lahiriah berupa hewan kurban ditujukan untuk kita. Ya. Karena daging dan darah tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Namun takwa yang sampai sehingga ya kurban hewan, ya, sehingga kurban hewan ini adalah semacam isyarah bahwa kita harus bersedia mengorbankan apapun sebagaimana hewan yang dikurbankan itu. Nah, jadi ini nasihat Huzur kepada kita dalam khutbah tersebut, ya, bahwa manusia itu kan memiliki berbagai macam kekuatan-kekuatan. Nah, ketika kita melaksanakan pengorbanan itu, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bagaimana supaya apa yang kita miliki pun juga kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi ketika kita bersedia mengorbankan apa yang ada di dalam diri kita, ya, termasuk tadi kekuatan-kekuatan, kemudian juga semua kemampuan-kemampuan yang di dalam diri kita, berarti kita bisa mengambil hikmah ataupun manfaat dari ibadah pengorbanan tadi. Ya. Nah, jadi kenapa yang disembelih itu kan hewan kurban tadi seperti lembu, domba, kambing, unta dan lain sebagainya, ya? Karena kita tahu kan bahwa di dalam hewan itu kan ada sifat-sifat yang dia itu tidak seperti manusiawi. Nah, itulah yang harus kita sembelih. Ya, sifat-sifat hewan tadi. Ya kan hewan taunya itu ya dia makan, tidur, mungkin bermain dan lain sebagainya. Ya, malas-malasan itu kan sifat hewan. Ya, tidak ada dia misalkan kesadaran untuk istilahnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang lainnya. Nah, tidak begitu. Nah, dengan menyembelih hewan kurban tadi itu kita memiliki apa namanya? Sifat supaya apa-apa yang ada di dalam diri kita sifat hewan itu disembelih, dihilangkan. Ya. Nah, kalau itu misalkan sudah tidak ada di dalam diri kita, maka kita akan berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi dikatakan di dalam ayat yang saya tilawatkan tadi, ya, di dalam surah Al-Hajj 38 itu, ya, bahwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaannya. Selanjutnya di sini Huzur bersabda bahwa pada hakikatnya Allah Ta'ala tidak suka daging, tapi Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala inginkan adalah ruh atau niat baiknya. Ya. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang timbul. Kalau Allah Ta'ala hanya menginginkan ketakwaan dan ruhnya, lalu apa perlunya kita melaksanakan kurban, sholat, dan lain-lain maksudnya? Nah, Huzur di sini menyampaikan bahwa ruh dan jasmani itu memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Ruh dan jasmani saling mempengaruhi satu sama lain. Jika seseorang hanya melakukan segala sesuatu secara jasmani saja, maka itu juga berbahaya. Begitu juga sebaliknya, ya. Kalau misalkan dia hanya mementingkan ruh saja tanpa ada jasmani, maka itu pun tidak bisa seiringan ataupun juga tidak berjalan. Jadi sebetulnya ruh dengan jasmani, ya, itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Jadi baik secara zahirnya itu juga harus dikerjakan, ataupun secara jasmaninya pun juga itu secara ruhnya pun, ya, harus dikerjakan. Jadi tidak bisa dipisahkan sama sekali. Jadi jangan mentang-mentang kita hanya menilai ruhnya saja, ya udah tidak perlu
misalkan secara jasmani. Nah, tidak begitu, ruh dan jasmani itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian di sini Huzur mengatakan bahwa orang yang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan yang dilakukannya, itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Dan terkadang Allah Ta'ala mendatangkan orang-orang kafir untuk menghukum orang yang seperti ini. Ini maksudnya bagaimana ya, bahwa kita ini tidak bisa istilahnya mengatakan sesuatu itu berbeda antara ruh dengan jasmani, ya. Jadi itu harus seiring, sejalan. Nah, bagaimana orang yang di sini menyampaikan, orang yang memperhatikan sejarah tahu bahwa umat Islam itu dihukum melalui Genghis Khan dan Hulagu Khan, ya. Mereka itu menghancurkan Muslim, ya. Nah, jadi di sini dikatakan, oh ini ada hubungannya dengan dulu mungkin ya, sejarah bagaimana ketika orang-orang Mongol menyerang orang Islam, ya, ke Persia, ke Iran saat itu kan, ketika siapa itu ya, Raja Iran waktu itu kan dikalahkan oleh orang-orang Mongol. Nah, ini pun juga salah satu bagian bagaimana ketika tadi ya, bahwa orang-orang kafir ataupun dengan datangnya orang-orang kafir itu sebagai bentuk bagian hukuman bagi orang-orang Islam. Karena apa? Ya karena tadi dia tidak mementingkan antara ruh dengan jasmani, itu dia tidak sejalan. Nah, kemudian Huzur di sini menyitir ayat yang mengatakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Surat At-Talaq ayat 3 dan 4. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya jalan keluar dan akan memberi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Ini adalah salah satu tanda bahwa orang yang bertakwa, ya, salah satu tanda orang yang bertakwa, bahwa Allah Ta'ala memberikan padanya jalan keluar dari setiap masalah dan mendapatkan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Nah, ini salah satu tandanya seperti itu ya. Dia wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nah, ayahanda Rasulullah SAW, ya, Abdullah, memang bukan musyrik, tapi ya, bukan beliau yang menurunkan kenabian pada Rasulullah SAW. Kesucian batin beliau SAW lah yang menjadikan beliau nabi. Ya, amal-amal beliau SAW sangat disukai oleh Allah Ta'ala, sehingga untuk itu Allah Ta'ala memerintahkan kita selalu mengirimkan sholawat kepadanya. Ini nasihat Huzur yang berikutnya. Nabi suci kita menciptakan islah bukan pada manusia yang buruk saja, ya, tapi manusia yang bahkan lebih buruk dari hewan sekalipun. Ya. Segala keburukan ada pada mereka, namun beliau SAW menciptakan suatu perubahan, suatu revolusi pada diri mereka. Ya, seperti kita ketahui bagaimana perubahan orang-orang jahiliyah, orang Arab oleh Rasulullah SAW. Pengetahuan tentang Rasulullah SAW ini kita dapatkan dari Hadrat Masih Maud Salam, ya. Dan masih saja ya para ulama palsu itu menuduh kita yang bukan-bukan ataupun terus memfitnah kita. Namun mereka tidak bisa merampas kehormatan dan cinta kepada Rasulullah SAW yang ada di dalam diri kita. Tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa alhamdulillah kami ini muslim, ya. Takwa, ingat ya, takwa adalah ringkasan daripada syariat. Jangan pernah menyanyiakan kebaikan sekecil apapun. Ini adalah yang sebenarnya takwa ataupun ketakwaan. Jika ingin merasakan pengambilan doa, maka tempuhlah jalan ketakwaan. Medan ketakwaan sedang kosong. Ya, sekarang tidak diperlukan mengangkat pedang. Ciptakanlah takwa di dalam hati kalian, maka kemenangan demi kemenangan akan datang dengan sendirinya. Sekarang orang-orang meninggalkan Tuhan yang hakiki, menganggap dunia sebagai Tuhannya. Ya. Dengan baiat kepada Hazrat Masih Maud Salam, kita dituntut untuk berjalan di jalan ketakwaan. Ketika seorang insan bertakwa, maka Allah Ta'ala akan menciptakan perbedaan yang signifikan antara dia dengan yang lainnya. Allah Ta'ala akan memberikan najat ataupun keselamatan di dalam setiap kesulitannya. Bahkan bukan hanya najat, dia akan memberikan rezeki dari sumber yang ia tidak sangka-sangkanya, yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi takwa adalah benteng yang aman. Kita akan terlindung daripada segala keburukan-keburukan dengan ketakwaan ini.
Baiat kepada Hazrat Masih Maud Salam tidak akan memberikan faedah selama tidak ada ketakwaan. Kita harus menjalani kehidupan sesuai dengan standar ketakwaan itu. Dan kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Apabila kita berjanji untuk mengamalkannya dan senantiasa berusaha untuk itu, maka Allah Ta'ala akan melimpahkan karunia-karunia-Nya. Tidak ada penentang yang akan bisa menghancurkan kita. Dan kita berdoa untuk orang-orang yang dipenjara atas nama agama, semoga Allah Ta'ala memberkati ini dan segala sisi dan dari seluruh Ahmadi yang ada di dunia. Amin. Allahumma amin. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin hadirat semuanya, ya, itulah beberapa cuplikan-cuplikan dan juga ringkasan-ringkasan dari khutbah huzur yang beliau sampaikan ya di kesempatan Hari Raya Idul Adha. Ya, mudah-mudahan seperti yang tadi huzur harapkan ya, bahwa kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya dengan adanya ibadah ataupun Hari Raya Idul Adha ini. Bapak, Ibu-Ibu, hadirin hadirat semuanya, karena waktunya pun tinggal 1 menit lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya cukupkan penyampaian saya sampai di sini. Wa akhirun dawana alhamdulillahirabbil alamin. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.